Halo para penikmat alur film, kali ini akan menceritakan sebuah film berjudul Crazy Love. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Jen yang dia ini merupakan anak orang kaya, hidupnya sangat kecukupan ditambah dia hanyalah anak satu-satunya yang otomatis sangatlah disayang oleh kedua orang tuanya, akan tetapi di balik hidup glamornya itu Jen ini punya sedikit keanehan yang dimana Jen ini kerap berpenampilan vulgar di hadapan umum seakan seperti tak punya malu, dan hal itu dibuktikan ketika di rumahnya sedang ada tamu orang tuanya Jen yang abis mandi justru dengan pede keluar tanpa atasan yang jelas membuat tamu kedua orang tuanya itu terkena. Setelah memakai baju yang benar Jen bersiap akan berangkat ke bandara untuk melakukan perjalanan ke Inggris untuk studi bahasa di sana, dan Jen diberi amanat oleh kedua orang tuanya agar belajar yang benar, dan dalam perjalanan Jen memandangi foto pacarnya dan terlihat Jen nampak galau karena harus berpisah dengan pacarnya tersebut, di mana setelah sampai di bandara Jen pun menemui temannya yang nanti akan berangkat bareng ke Inggris yaitu Amy. Terlihat Amy di sini ditemani pacarnya yang mereka ini tengah galau-galauan karena akan berpisah, dan entah karena kasihan atau kalau juga Jen justru memberikan tiketnya untuk pacarnya Amy, atau kemudian Jen pun pergi untuk menemui pacarnya sendiri, dan saat sampai di parkiran inilah Jen mendapati ada pasangan suami istri yang istrinya hendak pergi juga lantas meminta sang suami untuk jangan macam-macam, tapi begitu istrinya pergi suaminya malah menggoda si Jen, dan Jen pun juga mau meladeninya karena tahu istri orang itu balik lagi yang sudah pasti akan terjadi keributan setelah ini di antara mereka. Dan saat sampai di rumah si pria laki-laki Jen membuka baju karena sumukannya, dan jelas saja itu membuat si pria terengah-engah. Tanpa sadar tak lama berselang istrinya sendiri datang yang membuat si pria jelas ketakutan, dan setelah membuat pasangan suami istri itu ribut, Jen kali ini membuat sopir taksi harus menservis mobilnya di bengkel. Karena apa ya? Karena sopir ini terlalu fokus melihat buah Jen yang terpampang jelas di hadapan matanya. Nah begitu sudah sampai di rumah pacarnya Jen harus dibuat kecewa karena ternyata pacarnya tengah berselingkuh dengan wanita lain, dan saat itu juga Jen pun langsung menyudahi hubungan mereka, dan untuk menghilangkan rasa kegalauannya Jen memutuskan tidak pulang ke rumah melainkan Jen memilih berkelana lantas menceritakan setiap kejadian yang dialami dalam hidupnya dalam sebuah alat recorder yang dibawanya dari rumah. Ketika sampai di sebuah pedesaan Jen tak sengaja dihampiri oleh dua orang pria hidung belang yang berpura-pura jadi orang Jepang, lantas penumpang lalu mendengarkan semua penjaraan mereka, dan saat tahu dirinya sudah pasti akan dibawa ke tempat sepi itulah Jen sudah mempersiapkan sesuatu untuk melakukan perlawanan, dan hebatnya Jen bisa menumbangkan dua pria itu lalu pergi dengan membawa kabur mobil mereka. Setelah aman Jen lagi-lagi lo membuat keresahan dengan berganti baju di tempat umum, dan parahnya kali ini bapak-bapak coba yang ngelihatnya padahal bapak-bapak ini punya penyakit jantung lo, alhasil ya penyakit jantungnya langsung kumat toh ya. Nah, untuk membuat kedua pria hidung belang itu makin terkena efek jera, Jen pun meninggalkan mobil mereka di depan pos polisi sehingga hasilnya mereka pun ditilang karena sudah menyalahi aturan parkir sembarangan, apalagi parkirnya di depan pos polisi. Keanehan Jen semakin berlanjut, kali ini terjadinya itu saat jam tengah menginap di sebuah villa di mana Jen tak sengaja mendengar tetangga kamarnya yang tengah berhubungan, dan Jen ini justru sengaja mendekat untuk melihatnya secara langsung, dan Jen dengan pedenya memakan jajanan mereka juga, yang tapi uniknya tetangga Jen tersebut justru santai-santai saja dan perlahan mereka justru jadi teman gilanya. Setelah mereka selesai bermain bersama-sama, Mas Bewok meminta izin ke Jen untuk berhubungan lagi dengan pasangannya yang Jen pun iya-iya saja, dan Jen kembali jadi penonton sampai akhirnya Jen pun tertidur lalu bangun-bangun mereka sesudah bersiap kembali ke villa. Lantas Jen kali ini tidak ikut mereka karena kebetulan Jen ini tengah ingin mencari angin terlebih dahulu dan bersantai sejenak di sini, dan disinilah Jen bertemu dengan seorang pria bernama David yang seketika itu Jen pun langsung jatuh cinta pada sosok David ini, dan karena dilihat-lihat David juga nampaknya suka dengan si Jen, David pun mengizinkan Jen untuk ikut ke rumahnya, dan itu cukup membuat Jen merasa senang.
Ketika Jen sudah terbang dari tidurnya mereka lanjut makan bersama lalu setelah itu nonton TV bersama dan pada momen ini David mengajak Jen untuk bermain tebak-tebakan di mana pada intinya David ini ingin mencari celah supaya bisa tanpa terkesan pemaksaan yang mungkin saja bisa membuat Jen takutnya jadi ilfil tetapi karena dari awal Jen ini sudah suka pada sosok si David tersebut dan yang memang tipikal orang yang asal dia suka gas-gas aja pada akhirnya terjadilah adegan tersebut dan dari adegan ini mereka semakin nyaman satu sama lain meskipun tak ada status. Baru saja sebentar merasakan indahnya jatuh cinta David langsung diliputi rasa cemburu tatkala melihat Jen tengah digoda oleh pedagang baju di pasar. Jen di sini diberikan gaun serta kacamata secara gratis oleh pria tersebut bahkan Jen juga diajak ke karaoke nanti malam yang oleh karena dia merasa suka join pun mengiyakan ajakan pria tersebut tanpa memikirkan perasaan David di mana untuk tetap bisa menjaganya David juga ikut yang di sini David perlahan mengajak Jen untuk pulang tapi jangan malah memilih joget bersama pria tersebut. Tak lama setelah itu datang dua orang pria yang waktu itu pernah dikerjai oleh si Jen dan karena masih merasa punya rasa dendam mereka berdua mengotori David dengan mengatakan Jen adalah PSK dan mereka berdua pun sudah pernah main dengan sampai berulang-ulang kali merasa hatinya amat sangat kecewa berat ditambah David tak sengaja melihat Jen sudah berada di room dan digoda pria itu David pun langsung pergi padahal sejatinya juga menolak ajakan pria itu tanpa David ketahui. Nah karena diusir inilah Jen memutuskan balik lagi ke pria itu hingga akhirnya mau juga diajak meskipun enggak sampai benar-benar kejadian karena pria itu belum main pun udah keburu keluar duluan ya bahasa alusnya itu ejakulasi dini lah. Karena dirasati tidak bisa membohongi perasaannya Jen balik lagi ke David lalu meminta maaf dan Jen mengungkapkan semua isi hatinya pada David yang sayangnya David belum bisa menerima Jen lagi hingga akhirnya Jen pun memutuskan pergi lalu jangan kembali menyewa tempat tinggal kali ini adalah sebuah hotel mewah dan Jen mulai membuat keanehan baru dengan sengaja mendekati pria tua ini lalu ecek-ecek mau diajak main di mana pada saat dalam perjalanan ke kamar inilah berjatuhan itu baru sadar kalau dirinya hanya dikerjain saja yang dimana Jen tiba-tiba meminta tolong dengan mengaku ingin dipaksa oleh si pria tua hingga pada akhirnya pria tua itu pun dipukuli dan setelah puas dengan segala keabsurdannya itu Jen pun kembali berjalan dan dia tanpa sengaja bertemu dengan Mas Bewok yang sudah putus lantas di sini Jen dinasehati Mas Bewok tentang percintaannya dengan David yang kata Mas Bewok kejar Jen kejar kalau udah cinta. Pada akhirnya Jen pun kembali lagi ke rumahnya David yang tapi rupanya David juga tengah asik-asikan dengan wanita lain alasan David melakukan itu karena katanya untuk pelampiasan yang entah karena sama-sama gila atau bagaimana Jen terima-terima saja bahkan Jen mau menunggu David untuk menyelesaikan olahraga dengan wanita itu dan selanjutnya film pun ditutup dengan komitmen mereka berdua yang berjanji akan selalu setia tanpa ada keabsurdan seperti sebelum-sebelumnya lantas setelah itu film pun berakhir. Terima kasih telah menonton.